Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ada masalah di dalam satu rumah tangga yang berkenaan dengan warisannya. Ini masalah yang banyak ditanyakan jamaah kepada saya. Begini Pak Ustadz, ya, pasangan suami istri punya anak satu, masih balita anaknya. Dia tinggal di dalam satu rumah. Nah, yang jadi pertanyaan begini Pak Ustadz, bahwa anaknya yang masih balita itu meninggal dunia. Lalu nggak lama setelah itu suami meninggal dunia. Nah, yang menjadi pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana membagi warisannya? Nah, ini kan seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin juga kita, ya, atau saudara kita, tetangga kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lihat bahwasanya kita tentukan dulu rumah itu. Ya. Rumah itu yang ditempati pasangan suami istri ini, ya, lalu suaminya meninggal. Rumah itu rumah siapa? Kepemilikannya. Apakah punya suami, apa punya istri? Kalau memang belinya barengan, berapa sahamnya masing-masing? Kan seperti itu. Nah, lalu dikatakan bahwa rumah itu yang beli suami, pakai uang suami, berarti rumah itu rumah suami. Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah, ya, siapa saja yang menjadi ahli warisnya, ya. Mengingat anaknya yang kecil meninggal dunia lebih dulu daripada bapaknya. Siapa saja yang ada, ya, yang ada, jadi hitungnya dari si mayitnya, hitungnya dari keluarga suami, ya, karena hartanya harta suami. Yang ada cuma istri, ya, istri satu istri, gitu. Anak meninggal, lalu bapak dan ibu suami ini pun juga sudah tidak ada, kakeknya apalagi, berarti dari usul ke atas itu sudah tidak ada lagi ahli warisnya. Ke bawah, yaitu puru, anak-anak dan cucunya udah nggak ada. Anaknya masih kecil meninggal, ya otomatis nggak punya cucu, ya. Lalu yang ada istri. Nah, maka di dalam ilmu waris, ya, kalau misalkan yang meninggal itu tidak punya usul, tidak ada lagi purunya, yang ada istrinya, maka harta waris itu kemudian diberikan kepada saudara kandungnya. Saudara kandung si mayit, ya, saudara kandung mayit. Dia mendapatkan berhak mendapatkan warisan dari saudara yang meninggal, ya. Jadi keluarga inti yang ada cuma istri, nggak punya ibu, bapak, nggak punya kakek, nenek, nggak punya anak, nggak punya cucu. Akhirnya yang mendapatkan harta itu, harta waris, adalah istrinya. Berapa istri itu mendapatkan harta warisan dari rumah itu? Maka kita lihat ayat menyatakan walakum nisfu ma taraka azwajun lam yakul lahunna walad. Jadi bagi suami kalau istrinya meninggal, dia dapatkan setengah. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak seperempat. Begitu pula istri,
walahunna rubu'u mimma taraktum ilam yakul lahum walad. Jadi istri mendapatkan 1/4 harta suaminya kalau nggak punya anak. Kalau punya anak berarti 1/8. Nah, dalam konteks ini memang pernah punya anak, tetapi ketika jatuh waris itu anaknya meninggal, lebih dulu meninggal, maka otomatis dianggap tidak ada anaknya. Maka dengan demikian istri itu mendapatkan harta waris dari suaminya 1/4. Ya. Jadi 1/4 itu hak istrinya. Jadi nggak semua. Jadi kalau ada istri yang mengklaim karena suaminya meninggal, anak juga sudah tidak ada, bapak ibu sudah tidak ada, itu berarti hartanya milik semua untuk istrinya. Tidak. Ya. Tidak. Kenapa? Ini harta waris, hartanya Allah. Allah yang ngatur, ya, untuk istrinya Allah atur 1/4 kalau nggak ada anak. Kalau ada anak berarti 1/8. Nah, ini anak ada tapi meninggal dunia lebih dulu, maka berarti dianggap tidak ada, ya. Maka istri mendapatkan 1/4 daripada harta suaminya. Lalu sisanya yang 3/4 itu diberikan kepada saudara-saudara kandung daripada almarhum dari mayit. Mau berapa aja 3/4. Ya. Ya, maksudnya saudara yang ada 5 ya dibagi 5, ya. Ada 4 dibagi 4. Jadi keluar dari ahli waris inti. Kenapa? Karena tidak ada usul dan tidak ada furu'. Jadi istri harus berlapang dada. Emang itulah aturan dari Allah, karena harta waris itu hartanya Allah, kembali kepada Allah. Allah yang ngatur, Allah yang manage. Siapapun yang ingin memanfaatkan atau mengambil harta waris itu harus sesuai dengan aturan Allah. Aqsimul mala baina ahlal farid faraid, ya, bagilah waris itu, ya, kepada para ahli warisnya ala kitabillah, dengan menggunakan aturan Allah berdasarkan Al-Qur'an, ya, yang semacam itu adalah ketentuan dari Allah. Jadi harus berlapang dada sebagai seorang istri. Memang bukan haknya dia semua, ya. Itu cuma mendapatkan 1/4, ya, karena tidak ada anak. Itu satu masalah. Tapi masalah yang lainnya pun juga, ya, saudara-saudara mayit, mau laki mau perempuan juga, ya, memang berhak mendapatkan harta waris dari saudara yang meninggal. Akan tetapi, nah ini akan tetapi, saudara-saudara kandungnya juga, ya, dia juga harus berlapang dada. Berlapang dada bagaimana? Kalau misalkan ini kan harta rumah punya suami, tetapi ketika suami itu masih hidup, suami menghibahkan seluruh hartanya untuk istrinya, ya, ini saya hibahkan, ya, rumah ini untuk istriku. Nah, ini selesai, diterima. Maka oleh karena itu harta waris ini menjadi semua milik istri. Dengan demikian tidak ada lagi warisan. Ya, karena apa? Harta suami yang meninggal itu sudah diberikan kepada istrinya. Sehingga apa? Sehingga saudara-saudara kandung daripada yang meninggal itu dari mayit nggak lagi berhak mendapatkan harta waris, ya, dan juga tidak bisa menuntut. Kenapa? Karena harta suami sudah dihibahkan kepada istri. Yang menjadi persoalan adalah, ya, kalau misalkan dari pihak suami, ya, yang meninggal ini juga pernah mendengar bahwa almarhum pernah menjanjikan akan menghibahkan kepada keponakan misalkan. Nah, makanya soal yang ini harus jelas, harus dipertegas. Ya, entah itu hibah, entah itu wasiat, itu harus dipertegas. Kalau perlu ada suratnya, kalau ada diomongin harus ada saksinya. Sama juga dengan posisi istri tadi. Kalau memang mendapatkan hibah daripada suaminya, alangkah eloknya kalau ada surat, ya, surat yang ditandatangani oleh suami, tanggal dan tahunnya, bulannya jelas. Maka apa? Itu akan menimbulkan persoalan menjadi clear, ya, karena